Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu ini kita akan mendiskusikan tentang penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen ini masuk dalam penelitian kuantitatif ya. Pada awalnya penelitian eksperimen ini digunakan pada ilmu-ilmu yang murni gitu seperti biologi dan fisika atau yang bersifat laboratoris. Namun kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang yang lain termasuk bidang sosial dan pendidikan. Jadi pada dasarnya semua penelitian yang menggunakan paradigma positivistik kuantitatif ya akan menghadapi dua pertanyaan besar, yaitu apakah hasil penelitian ini benar atau dapat dipercaya. Yang kedua, apakah kita dapat menggeneralisasikan hasil penelitian ini kepada sejumlah subjek yang kondisinya dianggap sama dengan subjek yang kita teliti itu. Jadi kalau permasalahan yang pertama itu berkaitan dengan validitas internal suatu hasil penelitian, sedangkan permasalahan yang kedua itu menyangkut validitas eksternal suatu penelitian. Jadi kalau penelitian eksperimen itu pada umumnya lebih menekankan pada pemenuhan validitas internal, yaitu dengan cara mengontrol atau mengendalikan pengaruh faktor-faktor di luar eksperimen yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, faktor-faktor di luar yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen ini apa? Yang pertama adalah histori, yaitu kejadian-kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran pretest dan post-test. Kemudian termasuk kematangan yang berkaitan dengan kematangan atau maturation, yaitu proses perubahan di dalam diri subjek yang terjadi selama berlangsungnya eksperimen. Misalnya makin terampil atau malah sebaliknya makin lelah. Untuk mengatasi ini dengan mendesain eksperimen yang tidak terlalu lama. Kemudian efek testing, yaitu efek yang ditimbulkan hasil pengukuran pretest terhadap hasil pengukuran post-test. Caranya tidak memberikan pretest. Kemudian instrumentation, yaitu efek yang ditimbulkan akibat perubahan cara pengukuran, misalnya pretest beda dengan post-test. Kedua, perubahan pengamat yang dapat membuat perubahan hasil pengukuran. Kemudian selection, yaitu adanya bias di dalam menentukan atau memilih subjek untuk kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Dan yang terakhir masih ada dua poin yang selanjutnya adalah berkaitan dengan statistik regression, yaitu bahwa kelompok yang dipilih berdasarkan skor yang ekstrim cenderung akan meregres ke rata populasi. Yang terakhir mortality, yaitu kehilangan subjek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrolnya. Jadi bisa tiba-tiba berkurang gitu karena mungkin pindah sekolah dan lain sebagainya, sehingga dampaknya adalah pada hasilnya gitu. Jadi sebenarnya ini penelitian eksperimen ini salah satu penelitian yang dapat diandalkan karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel pengganggu di luar eksperimen. Gitu ya. Kemudian nanti di eksperimen itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Nanti Anda bisa mencari tahu variabel bebas itu yang mana, variabel terikat itu seperti apa. Kemudian nanti yang berkaitan dengan variabel kriterion itu berkaitan dengan masalah mayor, kemudian tolak ukur keberhasilan perlakuan seperti apa, terpengaruh oleh perlakuan, dan dapat diukur atau diamati. Kemudian yang berkaitan dengan perlakuan. Perlakuan bertujuan untuk mengubah variabel kriterion ke arah yang lebih baik. Perlakuan eksperimen berbeda dengan perlakuan pembanding. Rancangan perlakuan itu berbasis teori, perlakuan final dan jelas. Ada dasar teori yang kuat untuk membuat inferensi bahwa perlakuan eksperimen lebih efektif daripada yang kelas kontrolnya. Kemudian yang berkaitan dengan rancangan. Jadi rancangan dapat berbentuk pra-eksperimen, kuasi-eksperimen, true eksperimen. Kemudian masih ada lagi rancangan 1 faktor, rancangan 2 faktor, rancangan 3 faktor, dan seterusnya. Yang pertama ya, desain pra-eksperimen.
desainnya ada desain pra-eksperimental, desain true eksperimental, dan desain kuasi eksperimental. Desain pra-eksperimen ini belum disebut sebagai desain eksperimen karena adanya banyak hambatan. Untuk memperoleh hasil yang memadai, desain pra-eksperimen tidak dianjurkan karena tanpa ada kelompok kontrol. Kemudian bentuknya nanti saya berikan dalam sebuah PDF, jadi nanti Anda bisa memahami sendiri. Di antaranya adalah one shot case study, di mana ada perlakuan kemudian diukur. Kemudian ada desain perlakuan ulang, di mana ada menggunakan satu kelompok subjek serta melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi ada pretest, ada perlakuan, ada post-test. Kemudian desain perlakuan statis, itu ada static group comparison. Jadi ada yang satu ada perlakuan kemudian di uji akhir, dan yang kelompok yang kedua tidak ada gitu. Kelemahannya pra-eksperimen ini tidak ada kelompok kontrol, tidak melakukan pengendalian terhadap variabel-variabel lain di luar itu. Kemudian validitas penelitian tidak terpenuhi. Nah, yang sering dipakai kita di dunia pendidikan itu adalah eksperimen semu. Jadi eksperimen semu itu macam-macamnya. Itu eksperimen semu ini tidak dilakukan tanpa randomisasi, tetapi menggunakan kelompok kontrol. Jadi macamnya ada desain eksperimen ulang non-random, desain eksperimen seri, desain eksperimen seri ganda, desain eksperimen bergilir, desain eksperimen sampel seri. Yang pertama ini ya, desain eksperimen ulang non-random. Jadi non-randomized pretest post-test control group. Desain eksperimen yang dilakukan dengan pretest dan post-test dan mempunyai kelompok kontrol, dan eksperimen yang ditentukan dengan cara non-random. Jadi yang pertama, kelompok yang pertama itu ada pretest, kemudian perlakuan, post-test. Yang kedua ada pretest, tapi tidak ada perlakuan, kemudian baru post-test. Kalau desain eksperimen murni itu desain yang paling ideal untuk mempelajari hubungan kausalitas. Sumber invaliditas dapat dikontrol. Ciri khasnya pengelompokan subjek dengan cara random. 3 macam desain eksperimen murni. Yang pertama, desain eksperimen sederhana, kemudian eksperimen ulang, dan desain Solomon. Yang pertama itu ada desain eksperimen sederhana, post-test only control group design. Jadi merupakan desain eksperimen paling sederhana tetapi cukup kuat. Subjek dibagi dalam 2 kelompok atau lebih secara random menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Jadi ada yang satu ada perlakuan terus post-test, yang kedua tidak ada perlakuan baru post-test. Analisis statistiknya bisa pakai UJT atau ANOVA. Desain eksperimen ulang itu pretest, post-test, control group design, melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi ada pretest, pretest, perlakuan, post-test, pretest tanpa perlakuan dan post-test. Jadi untuk kelompok eksperimennya itu ada pretest, kemudian ada perlakuan, ada post-test. Yang kontrolnya itu ada pretest tanpa perlakuan baru post-test. Jadi nanti pemilihan desain eksperimen itu tergantung pada jumlah anggota sampel yang tersedia, kemudian tingkat validitas yang kita kehendaki. Kemudian kita juga memperhatikan waktu dan alat yang tersedia. Kalau desain-desain yang lain itu tidak saya jabarkan dalam PowerPoint ini, tapi saya berikan penunjangnya gitu. Jadi nanti Anda bisa tahu juga bahwa ada desain eksperimen yang lain seperti time series gitu. Kemudian ada desain faktorial design. Seperti itu ya. Kemudian yang berkaitan dengan perumusan masalah. Ini salah satu contoh yang saya berikan. Yang kedua ya, apakah ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan IQ terhadap hasil belajar? Nanti hipotesisnya
pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar tergantung pada IQ. Kemudian yang paling sederhana misalnya, apakah metode problem based learning berpengaruh terhadap hasil belajar? Nanti hipotesisnya metode metode problem based learning berpengaruh terhadap hasil belajar gitu. Tapi mungkin sebelum itu nanti kita harus mengukur perbedaannya gitu. Misalnya apakah ada perbedaan hasil belajar antara metode eksperimen dengan metode kelas kontrol. Seperti itu. Oke, pagi ini itu nanti saya masih memberikan PDF sebagai pelengkap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.